Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, baik, aku hari ini lagi ada di Masjid Cengho, Surabaya. Bentar, kameranya aku muterin dulu. Nah, ini dia Masjid Cengho, Surabaya. Ini ada di halaman depannya, seperti ini. Ini jadi ada lapangannya. Sebelum kita untuk masuk ke masjidnya, cukup besar lapangannya. Lalu di sini juga ada beberapa tulisan-tulisan dari pemerintah maupun MUI, ada juga dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari organisasi Tionghoa, seperti ini. Di Indonesia sendiri memiliki 2 masjid Cengho ya, khususnya di Jawa Timur, yaitu yang pertama di Masjid Cengho yang ada di Pandaan, dan yang kedua berada di Surabaya. Ini tampak luarnya. Ini. Jadi dari aksen luarnya sudah ada tulisan-tulisan Tionghoanya, tulisan Cinanya, bernama Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Sebelumnya video saya jelas ya, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Di bagian sini terdapat ornamen-ornamen. Nah, ini ada gantungan beduk. Lalu di sini juga ada ornamen. Ini lukisan Laksamana Cheng-ho, di mana Laksamana Cheng-ho adalah seorang pelaut Muslim yang berasal dari Cina yang ditugaskan oleh dinasti Ming untuk menjelajahi Asia. Nah, khususnya di Indonesia dan di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Itu beliaunya, lukisannya. Nah, kenapa di sini ada perahu? Ini juga untuk menghormati simbol dari Laksamana Cheng-ho. Jadi ini perahunya. Nah, di sini juga khas sekali dari warnanya, yaitu merupakan warna merah. Ya. Ini ada tangganya. Ini untuk aksen atasnya, kubahnya. Dan di sini juga ada lafaz-lafaz yang berwarna gold ya. Jadi ciri khas banget sama warna-warna Chinese, yaitu merah dan gold. Ini. Ini tampak dari atas masjid. Nah, masjid ini juga sering digunakan untuk beberapa acara di Surabaya, seperti misal ada buka puasa bersama di pemerintah kota Surabaya juga pernah juga di sini. Lalu untuk daya tampungnya bisa sebesar 1.000
700 orang. Ya. Ini untuk pengesahannya. Maaf, untuk ini tulisan-tulisannya yang ada dari United States of America, ada dari Konsulat Cina di Surabaya, organisasi Chinese Surabaya, lalu juga ada dari ini, ya, dari NU, ini dari MUI. Oke, Kak Bila, mungkin bisa masuk lagi. Ada ini ya, di bagian langit masjid yang atas itu tadi, yang Ya. berbentuk, ada filosofinya ya, berbentuk persegi 8, yang menyerupai sarang laba-laba. Kita masuk lagi. Jadi di ornamen atas itu, nah, jadi di situ tuh ada arsitektur bangunannya ya. Pintu utamanya tadi yang bernuansa Timur Tengah, kalau temboknya bernuansa Jawa, ya kemudian di langit-langitnya itu ada makna filosofinya, jadi atap masjid berbentuk persegi 8 yang menyerupai sarang laba-laba. Jadi istilahnya adanya unsur 8, ada 8 ini ya, ada 8 ini kan ya. Nah, itu dipercaya sebagai angka keberuntungan. Jadi kalau orang Cina itu kan seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, dipercaya sebagai angka keberuntungan karena tidak memiliki sudut mati. Jadi angka 8 itu ya. Nah, sedangkan sarang laba-laba merupakan hewan yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraisy. Jadi berbentuk sarang laba-laba yang berjumlah 8. Maksudnya arsitektur itu membuat seperti itu tuh apa namanya? Itu maksudnya. Jadi angka 8 itu dipercaya sebagai angka keberuntungan, kemudian sarang laba-laba bentuknya seperti sarang laba-laba itu yang hewan yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraisy. Jadi makna filosofi dari arsitektur bangunan atap-atap langitnya itu dimaknakan seperti itu. Nah, tadi kan miniatur kapal sudah ya. Sudah Bu, ini yang merupakan bagian unik dari ciri khas dari Masjid Cengho Surabaya. Ada perahunya. Ya, tuh. Dan juga Ada ada Panglima wajah Cenghonya. dari Iya. Laksamana Cengho. Dan kemudian warna masjidnya juga nyentrik ya, warnanya. Terus tidak seperti masjid-masjid yang lain ya. Oke. Itu kalau arsitektur ornamennya sudah kelihatan ya, seperti campuran Timur Tengah, Jawa sama Cina. Ya. Dari sini, makasih ya Kak Bila sudah puter-puter. Kita lihat tampak depannya dari Oke, jauh. langsung tampak depan Kak Bila. Oke. Nah, seperti Jadi kelenteng ini, ya. nah, seperti Seperti kelenteng kalau kelenteng. kita lihat dari depan. Nah, tapi dalamnya masjid. Nah. Oke, mungkin sampai sini sambil Kak Bila jalan, ada yang ingin ditanyakan? Mati kameranya Kak Bila? Oke.
Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya ada beberapa ya pembangunan Masjid Cengho ini. Sudah mulai banyak ya, tapi kalau yang di Jawa Timur ada dua kok di Jawa Timur ada dua. Ada di Banyuwangi ada ya tahun 2016 tiga ya, ada tiga ya. Jadi di Pasuruan ada, di Surabaya, kemudian di Banyuwangi. Nah, jadi yang pertama kali itu awal berdiri itu di Surabaya di tahun 2002. Kemudian disusul di Kota Palembang ada di tahun 2006. Kemudian lanjut ke Kutai Kertanegara di tahun 2007. Nah, di Purbalingga ada lagi di tahun 2011. Kemudian di Jambi ada juga di tahun 2012. Dilanjut di Goa dan Banjarmasin itu di tahun 2014. Di Batam itu ada 2015, kemudian di Banyuwangi 2016, Samarinda 2017. Jadi mulai tersebar ya. Dulu awalnya memang pertama kali itu di Surabaya tahun 2002. Oke. Materi kita cukup itu. Sebenarnya ini apa ya? Materi yang harusnya kalian hadir di sini. Kalian harusnya ada di sini gitu. Bukan apa ya? Kegiatan ini yang direncanakan oleh kementerian yang mengunjungi museum, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, sebenarnya itu harusnya hadir di sini. Nah, kalau seperti ini, Karena bisa sekalian foto bersama ya, Bu ya. nah itu foto bersama juga, istilahnya tahu tempatnya di mana kalau di daerah Jawa gitu kan. Tapi ya karena masih seperti ini kondisinya, masih belum bisa hadir. Insya Allah next kapan nggak tahu ya, kita bisa ketemu langsung tatap muka. Untuk kegiatan ini mungkin ada yang ditanyakan ke Kak Bila atau ke saya tentang masjid. Jangan tanya, Bu, kapan mau ke situ bareng-bareng ya? Wah, saya nggak bisa jawab kalau itu. Mungkin tentang ini, kalau sejarahnya tadi sudah saya sampaikan, kemudian ornamennya juga sudah disampaikan oleh Kak Bila. Nah, Sedikit ada tambahan sih, Bu. Tadi lupa saya sampaikan. Ukuran masjid ini berukuran 11 kali 9 meter, di mana 11 diambil dari ukuran Ka'bah, yang itu 11 kali 11, dan juga 9 itu diambil dari jumlah Wali Songo yang ada di Jawa. Jadi ukurannya 11 kali 9. Jadi penuh makna sekali ya, Bu, karena ukuran saja ada artinya. Ya, ya betul. Ukuran 11 itu dari Ka'bah, 9-nya itu Wali Songo, terus juga ornamen atas tadi ya laba-laba, sama jumlah 8, itu pun juga ada maksud dan tujuannya. Oke, itu tadi kalau kita jalan-jalan sedikit, ya ngevlog nih Kak Bila, Masjid Cengho di Masjid Cengho. Makna sebenarnya modul Nusantara ini kan tujuannya untuk mempersatukan kita ya, anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, yang mana mereka itu diperkenalkan budaya-budaya yang ada di provinsi lain atau kampus lain gitu ya. Kebetulan provinsi yang kalian pilih ya Jawa Timur, jadi kita memperkenalkan potensi budaya yang ada di Jawa Timur, biar kalian kenal, juga biar kalian paham, terus juga saling menghargai budaya dari daerah lain. Nah, makanya itu untuk yang pertemuan ini kita memperkenalkan tempat ibadah umat Muslim. Nah, nanti next berikutnya ada tempat ibadah umat Kristiani, umat Hindu, juga Buddha. Kebetulan tempat ibadah ini untuk umat Muslim yang tidak membedakan antara
atau mempersatukan antara ini masyarakat China yang istilahnya saat ini sudah diakui untuk Konghucunya ya. Nah, itu terus dikombin dengan Jawa ya, dipersatukan di masjid ini. Itu istilahnya. Jadi ayo kita bersatu, di negara ini ada berbagai macam budaya adat, terus juga ada yang sudah diakui, dan jangan membeda-bedakan atau rasis ya, rasis. Wah, kamu tuh ini ya, kamu tuh Konghucu, kamu tuh Buddha, kamu tuh Hindu, kamu tuh Kristen. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, itu maksud dari kegiatan modul Nusantara. Yang beragama lain selain non-Muslim juga jangan terlalu rasis dengan yang Muslim juga jangan terlalu rasis dengan yang non-Muslim. Nah, nanti kita juga akan berkunjung ke gereja apa Mbak kemarin? Gereja yang di Ngagel. Ngagel. Ya, yang Jadi juga ada sejarahnya di mana waktu itu pernah ada kejadian bom ya Bu ya. ya Surabaya. kejadian bom ya di Surabaya. Nah, itu kita akan ke sana. Kemudian kalau Buddha itu kita akan ke patung Buddha tidur di Trowulan yang mirip seperti di Thailand gitu ya. Ada, jadi Buddha tidurnya besar, lagi tidur gitu. Nah, yang mirip dengan di Thailand nanti kita berkunjung ke sana, sama di pura di pinggir laut di Kenjeran ya. Ya, Pura Nah, Agung juga Pura Kirana. Agung. Nah, itu insya Allah kita akan ke sana memperkenalkan bahwa kita itu berbeda tapi kita satu ya, jadi tidak rasis. Nah, itu sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum ke yang lainnya. Bisa bertanya. Ya, silakan. Dari siapa ini? Rohman Ibu, Rohman Daka. Maaf Ibu, saya izin cam. Saja putus-putus pas on cam. Nah, untuk pembangunan masjid ini memerlukan waktu berapa tahun ya Ibu? Untuk Masjid Cengho ini. Oke. Untuk Masjid Cengho. Ya, lanjut. Mohon izin jawab. Kalau untuk pembangunannya itu pertama dari 2001, itu peletakan batu pertamanya itu di 2001, untuk bulannya saya agak lupa ya. Itu tapi untuk diresmikannya itu 2022. Jadi hampir setahun untuk pembangunan dan peresmiannya. Seperti itu. Walah, oke. Nah, kan ini di masa pandemi ya Kak. Nah, di masa pandemi ini apakah masjid ini beroperasi seperti biasa atau pernah ada penutupan ya Kak? Kan biasanya kayak di kampus sendiri kan pas masa pandemi kan ada kayak tempat ibadah, tempat-tempat umum itu seperti ditutup gitu. Apakah pernah seperti itu atau tidak Kak? Oke, saya jawab. Untuk masa pandemi, sebelum pandemi itu bisa menampung 1000-an jamaah. Tapi untuk masa pandemi waktu itu sempat kan dilarang sholat di masjid itu waktu COVID lagi naik-naiknya. Nah, tapi karena sudah angka COVID di Jawa Timur dan Surabaya sudah menurun, akhirnya diperbolehkan untuk beribadah di sini. Namun hanya kuotanya saja dikurangi. Jadi yang dari 1000-an tadi hanya menampung 400 orang. Mungkin untuk misal sholat Jumat, kayak gitu, atau pas kemarin waktu Idul Adha, seperti itu. Jadi diperbolehkan hanya kuotanya saja yang dikurangi. Tetap menjaga prokes dengan menjaga jarak. Dan untuk yang mau beribadah di sini tetap memakai masker, seperti itu. Oh, iya Kak, makasih. Nah, tempat ini apakah hanya untuk beribadah saja atau dapat dikunjungi oleh wisatawan ya Kak? Oke, kalau untuk kunjungan, yang pastinya masjid kan fungsi utamanya untuk beribadah. Namun jika ada wisatawan yang ingin berkunjung ke sini diperbolehkan, tetapi nanti sebenarnya ada pemandunya juga sih masjidnya. Cuman kebetulan hari ini pemandunya lagi keluar, itu seorang ustadz ya, itu lagi ada dinas luar, jadi nggak bisa menemani saya hari ini.
Jadi kalau ada wisatawan yang ingin ke sini untuk misal foto atau ingin tahu sejarahnya dari Masjid Cengho, diperbolehkan banget, dan bahkan ada pemandunya, seperti itu. Walah, ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Oh iya Kak, kan saya kemarin tadi pagi ya baca-baca tentang Masjid Cengho ya. Nah itu tuh kayak dibangun tanpa ada pintunya ya Kak. Apa bener atau gimana gitu? Bener ya atau Dibangun tanpa pintu. ya tanpa Ada daun ditanya pintu? tadi. Apakah ada pintunya? Gitu. Katanya Jadi tanpa daun untuk pintu. di sini untuk pintunya memang tidak ada ya, karena ini hanya modelnya kayak gini, ornamen tiang-tiang saja, dan bahkan tempat wudhunya di sana. Terus jadi di sini tuh kayak gini, memang tanpa pintu. Tuh. Jadi Tanpa untuk daun pintu ya. ya betul Bu. Nah, jadi seperti ini. Oke, terima kasih Mas Rohman Daka pertanyaannya. Jadi diborong semua ya ini sama Mas Rohman. Iya Bu, mungkin teman-teman yang lain ada yang masih penasaran. Iya, Kak, saya mau izin bertanya, Kak. Ya, silakan Ya. Kak Bila. Baik, saya Diana Ramadhani izin bertanya. Ini kan Masjid Cengho ini didirikan untuk mengenang jasa Laksamana dari Tionghoa. Nah, ini ada nggak dari pertama kali didirikannya Masjid Cengho ini ada pro kontranya nggak? Karena kan ini namanya kan masjid ya, tapi didirikan menyerupai seperti kelenteng gitu. Apakah pada zaman didirikannya ini ada pro kontra dari masyarakat kah, remaja kah, atau bagaimana Kak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pro kontra, menurut yang saya baca juga dari sejarahnya, bahkan masyarakat Surabaya ini juga senang sih dengan berdirinya Masjid Cengho, karena di mana budaya dari Tionghoa, dari Jawa itu dijadikan satu. Jadi kan membuat suatu hasil karya yang unik. Jadi beda dari masjid biasanya seperti itu. Karena ada menyatukan dari beberapa budaya dan semua yang di sini mulai dari warna, terus juga pembangunan tadi, ukuran, terus tiangnya, dan juga bahkan kubahnya ya, dalam kubahnya itu juga ada artinya. Jadi nggak dibangun asal kayak masjid kayak biasanya, tapi juga penuh makna. Jadi akhirnya masyarakat di Surabaya pun ikut senang untuk mengenang dari Laksamana Cengho tadi. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, mungkin yang lainnya. Oke. Yang kayaknya sudah jelas Kak Bila untuk perjalanan di Masjid Cengho sendiri dan apa maksud dan tujuannya kenapa kita ke Masjid Cengho. Nah, untuk yang Masjid Cengho untuk kebinekaan hari ini, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Untuk berikutnya, nah ini kita ngomong untuk berikutnya ya.